Untuk pariwisata sendiri adalah bukan beban satu pihak, bukan kerjaannya pariwisata ataupun kerjaan pemerintah, tapi kita semua. Jadi oleh karena itu, kita semuanya harus memiliki rasa bangga dan antusiasme untuk mempelajari pariwisata dan mempromosikannya ke semua orang. Halo Sobat Pi, Rika Rahayu di sini dan kalian kembali mendengarkan podcast Chit Chat Tea. Di hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu CEO dari papon.id, Bang Dimas. Halo, Hai Bang, halo. apa kabar? Baik, kalau Rike gimana? Nah, aku baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, banyak yang nggak tahu juga nih mungkin Sobat Pi di rumah, siapa sih Bang Dimas gitu. Bisa diceritakan nggak Abang siapa dan mungkin kesibukan Abang akhir-akhir ini apa? Oke, nah perkenalkan nama saya Dimas Apriyandi. Saya adalah CEO dari papon.id. Kesibukan saya sekarang, saya sudah lulus kuliah. Jadi sekarang fokus gimana ngembangin startup papon.id ini biar bisa lebih grow gitu. Oke, Abang baru lulus kuliah berarti. Kuliah jurusan apa tuh Bang? Kalau lulus kuliah tahun lalu, jurusan teknik informatika. Teknik informatika dan sekarang membuat papon.id. Benar. Nah, boleh diceritain nggak Bang, papon.id itu apa sih gitu? Kalau papon.id itu adalah usaha sosial yang mengembangkan permainan dan teknologi digital untuk mempromosikan pariwisata dan produk lokal di Kota Pontianak. Jadi ini base-nya adalah permainan gitu ya Bang ya? Benar. Kalau misalkan saya cek di Instagramnya tuh di papon.id juga, @papon.id, di situ ada juga teman papon. Itu komunitas Yes. atau gimana Bang? Oke, nah jadi kita baru buka pendaftaran untuk komunitas teman papon dan juga udah tutup sayangnya. Jadi udah kepilih juga teman-teman yang menjadi komunitas teman papon. Jadi di situ kami sebagai sebuah startup yang mengelola atau mempromosikan pariwisata dan produk lokal, kita mau cari cara nih bagaimana kita bisa memperbesar dampak yang kita berikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kita butuh bantuan teman-teman masyarakat yang peduli akan hal itu. Jadi kita seleksi teman-teman, sudah melakukan beberapa proses seleksi dan keterima 7 orang. Jadi selama proses 3 bulan tersebut mereka akan bekerja sama dengan papon dan mereka akan memperbesar dampaknya, dan selagi 3 bulan itu kita memberikan beberapa pelatihan tentang membuat startup. Terus startup di luar papon juga akan memberikan pelatihan, contohnya Grab, campaign.com yang ada di Jakarta, terus beberapa startup lainnya yang akan memberikan pelatihan untuk mereka juga gitu, sehingga mereka bisa siap untuk mengeksekut dan memberikan dampak kepada masyarakat. Keren. Kalau misalkan kita tarik mundur lagi nih ke belakang Bang, papon.id ini lahir dari mana sih gitu? Lahir dari Iya. mana? Oke. Awal mulanya ada papon ini apa sih gitu? Nah sebenarnya untuk dasar dari awal-awalnya banget itu adalah saat saya kuliah sih. Nah saat saya kuliah kan aku sebenarnya masuk informatika nih ya. Masuk informatika, aku dulunya tuh pas aku SMA lulus kuliah, aku tuh nggak boleh kuliah keluar kota gitu. Sebenarnya aku agak frustasi kan ya. Dan aku tuh passionnya memang untuk graphic design dan animasi gitu. Terus aku tuh milih di situ. Di sini tuh nggak ada yang Nggak ada di prodi kafe ya? di kafe itu nggak ada sama sekali gitu. Apa yang nyerempet banget gitu tentang di kafe gitu. Nah, yang pas saat itu pas aku daftar adalah teknik informatika dan juga lumayan beken lah kan. Jadi orang tua tuh ya udah daftar di sana aja gitu. Dan akhirnya masuk ke dalam informatika. Tapi kan nyatanya kan informatika ngoding kan, bukan desain kan. Jadi ngerasa aduh gimana nih gitu. Jadi nggak terlalu passionate juga untuk membuat coding seperti itu. Hingga akhirnya pas di tahun terakhir, tahun keempat, untuk skripsi kan, dan mau nggak mau aku harus ngoding yang sangat banyak kan, karena skripsi juga, project besar juga. Aku mikir nih, karena aku passionnya visual, gimana sih aku biar bisa skripsi aku nih suka ngerjainnya setiap hari gitu. Jadi pas aku cari-cari cara apa sih program-program yang sangat visual banget gitu. Dan akhirnya aku nemuin game gitu. Pada saat itu pas aku skripsi ataupun melakukan project akhir belum banyak gitu yang buat project akhir tentang game. Jadi aku kayak initiating gitu, boleh gak melakukan hal ini, ternyata dibolehin. Akhirnya setelah saat itu pas dibolehin aku hampir setiap hari dari pagi sampai malam melakukan hal tersebut gitu, ngoding terus. Walaupun skripsi tapi tuh kayak suka banget melakukan hal tersebut. Terus setelah lulus aku tuh ditawarin untuk
lomba bisnis sama CEO-nya berkabarang. Jadi ngajakin yuk bareng kita create something gitu. Dan saat itu gimana kalau kita ngebuat game ini jadi bisnis? Saat itu kan cuma skripsi kan, nggak ada bisnisnya kan. Jadi kita otak-atik segala macam, alhamdulillah lulus gitu. Jadi finalis di Jakarta untuk social enterprise yang dipilih untuk dilatih dan juga dipromosikan di Amerika gitu. Nah, dari perjalanan itu intinya sampai sekarang. Dan ini Papon ini berarti permainan yang ada di mobile phone ya. Yes. Nah, kenapa Abang memilih untuk ya udahlah permainan HP aja? Kan ada tuh yang situs-situs yang permainan yang di komputer atau yang di mana gitu. Kenapa pilihnya HP? Oke. Nah, kalau untuk dari riset itu sendiri sebenarnya dari Unity Research Report dari dunia, setelah pandemi ini, walaupun kita nih pandemi kan banyak sekali kerugian kan, ternyata tuh tetap ada titik cerah di beberapa sudut gitu. Contohnya kalau kita penginstalan aplikasi permainan meningkat 71% sejak pandemi. Jadi sebenarnya industri yang paling naik saat pandemi adalah permainan kayak gitu. Dan industri ataupun kategori game yang sangat naik itu adalah hyper casual game. Jadi game yang secara ringan dimainkan bentar aja, kayak contohnya game-game kayak Flappy Bird segala macam kayak gitu, enggak butuh waktu lama untuk memainkan game tersebut. Kalau PC kan ada effortnya kan, kamu harus buka laptop, harus hidupin, nunggu dulu gitu kan. Nah, kalau HP kan secara singkat dan cuman untuk killing time kamu aja kan. Dan sebagai preferensi juga aku memang lebih prefer ke yang casual game sih, karena apa ya, sekarang kan lumayan banyak kegiatan, jadi itu kayak untuk buka laptop ataupun PC itu agak susah kan. Nah, jadi akhirnya memilih untuk membuat aplikasi game melalui mobile phone gitu. Ya, dan psikologi di UK juga membuktikan studi mereka tahun lalu 2019 bahwa manusia hampir 24 jamnya sebagian besarnya selain untuk tidur dia juga untuk pegang HP ya. Wow, yes. Jadi kayak ya udahlah di HP gitu. Dan aku sebenarnya udah nginstal Papon ini udah lumayan lama juga karena aku juga ketemu Bang Dimas kan udah berapa kali gitu kan. Yes. Nah, terus di Papon ini itu namanya Papon The Explorer di Play Store. Dan ini tuh jujur Bang, kalau misalkan aku boleh jujur tuh aku nggak terlalu suka main game orangnya. Kenapa? Karena ya cewek wajar ya nggak bisa main game gitu. Tiap main game ini itu tuh kayak selalu kalah dan males banget gitu. Terus ada Papon, ini kelihatan nggak sih Sobati? Jadi ini Papon The Explorer, Sobati bisa download di Play Store juga, Papon The Explorer-nya. Dan pertama aku mainin tuh gampang banget gitu. Dan ya kalau misalkan cuma permainannya kan biasanya kan buat suntuk gitu ya Bang ya, kayak kalau kayak gini terus ya udahlah gitu. Ternyata makin sini tuh ada beberapa pertanyaan tentang makanan, tentang tempat wisata, tentang kegiatan ini betul apa salah gitu. Kegiatan ini yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu gimana Abang dapat ide dari mana kok ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Nah, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam game itu sendiri, sebenarnya saya melakukan banyak riset sih untuk melakukan ataupun ide-ide yang dimasukkan ke dalam game tersebut. Jadi kerjaan saya saat membuat game itu adalah saya download hampir semua top game yang ada di Play Store, aku download semua. Terus aku cari nih elemen-elemen apa yang aku suka di dalam game tersebut dan aku coba gabung-gabungin kayak gitu. Jadi aku nggak lupa sih dapat pertanyaan itu dari mana, tapi aku ngambil dari game yang lain juga, terus aku kayak ambil terus jadilah Papon itu sendiri gitu. Nah, kalau yang lari-lari itu yang dari kiri ke kanan itu sebenarnya dari kukiran. Nah, aku dulu tuh suka main kukiran kan. Nah, jadi itu yang kue yang lari dari kiri ke kanan karena dikejar. Nah, aku tuh suka banget mainnya. Jadi aku implementasi game-game yang aku suka dijadiin satu game yang biar ngebuat itu lebih atraktif gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga aku kan dulu sebenarnya orang yang nggak terlalu peduli tentang pariwisata kan. Jadi sebenarnya nggak tahu juga tentang pariwisata, jadi kayak hampir 1 minggu tuh di perpustakaan di Pemkot itu sendiri baca kayak gitu. Jadi kan ada banyak literatur budaya, sejarah. Nanti kan kalau misalnya aku memberikan informasi yang salah kan aku bisa dosa jariah kan ke orang-orang kayak gitu. Niatnya ada amal jariah, malah kalau kita salah kasih informasi jadi dosa jariah kan kayak gitu. Nah, jadi memang benar-benar teliti banget untuk ngasih informasi pariwisatanya dan di cross check lagi ke pemerintah ataupun orang-orang yang pengelola pariwisata seperti itu. Jadi
pas main tuh jadi kayak ada kaget-kagetnya juga kan, pas tiba-tiba dapat pertanyaan kayak gitu. Kalau misalkan buat pemilihan tempatnya sendiri itu memang sudah direncanakan, oh ya udah kita ngambil tempat ini atau memang ada beberapa tempat yang mungkin orang lain nggak tahu nih, terus abang pengen orang lain tahu dan dimasukkan ke game itu bang. Oke, nah jadi sebenarnya bagaimana 6 tempat itu terpilih adalah dengan dulu tuh pas aku kegiatan ataupun banyak temen di Pontianak yang datang dari luar negeri dan luar kota, aku tuh udah listing nih tempat-tempat pariwisata yang di kota Pontianak sekitar 20. Terus aku suggest buat kuesioner survei ke mereka semua. Terus mereka pilih nih from 1 to 6 yang paling mereka suka tuh apa gitu. Jadi orang-orang luar negeri, orang luar kota, orang di dalam kota Pontianak pilih, akhirnya aku pilih tuh dari 1 sampai 6. Yang pertama Rumah Radang, yang kedua Jalan Gajah Mada, 3 Taman Alam Kapuas, 4 Istana Kadaria, 5 Aloe Vera Center, apa ya? 6 Teguh Katulistiwa. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi itu ya sebenarnya nggak cuma asal dimasukin aja sih, memang udah berdasarkan apa ya? Survei dari teman-teman yang lain gitu. Ya, dan ini juga ada yang namanya free mode sama story mode. Kalau free mode kalau story mode itu yang kita mengunjungi tempat-tempatnya ya, Bang ya. Kenapa dibuat juga free mode? Nah, kalau ada story mode sama free mode adalah kalau story mode kan lebih kayak mungkin teman-teman ada yang penasaran nih cerita dari Papon itu sendiri di dalam tempat spesifik tempat kayak cuman pengen tahu Rumah Radang aja nih. Jadi kita spesifikkan ada Rumah Radang dan setiap-setiapnya ada ceritanya gitu. Nah, kalau free mode adalah orang yang kayak malas nih, kayak harus lihat conversational lagi, ceritanya dulu, yang pengen main cepet aja kayak gitu. Enggak akan ada orang yang main pengen ada pengen tahu banget, pengen belajar, tapi ada yang pengen kayak ya udahlah main aja kayak gitu. Cuman isi waktu luang aja kayak gitu. Jadi free mode lebih untuk yang orang yang main secara apa ya? Waktu luang gitulah. Kalau pemilihannya kan di Papon itu gambar yang paling besarnya adalah orang utan. Ada ceritakah di balik itu? Kenapa bisa milih orang utan sebagai karakter utama? Oke, nah jadi sebenarnya yang aku pikirkan adalah kalau hewan panda kan udah terkenal banget itu dari Cina sampai Tiongkok. Nah kalau kanguru dari Australia, tapi itu banyak yang nggak tahu kalau orang hutan itu dari Pulau Kalimantan kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngepromosikan terus ngebuat trademark kalau orang hutan itu Kalimantan ataupun Borneo, kita dari orang kita dulu nih yang mempromosikannya. Enggak cuman kita suruh orang lain tahu hal tersebut, tapi anak-anak bangsa ataupun anak Pontianak bisa bangga dulu nih tentang karakter orang hutan. Sejauh ini kan masih belum hype banget kan ya anak-anak kecil ya pengen boneka orang hutan pengen karakter orang hutan kan masih masih jarang. Nah, kita pengen menumbuhkan rasa bangga itu sih ke teman-teman ataupun anak-anak di sini. Kita juga kemarin untuk anak-anak kita baru datang ke beberapa TK, jadi di TK juga dipromosiin segala macam walaupun promosinya secara virtual ya, soalnya kan nggak ada pertemuan fisikal untuk belajar kayak gitu. Kalau misalkan di Papon ini di permainannya ada karakter-karakter nih selain Papon, selain orang utannya. Ya. Yang aku tahu tuh ada bujang, ada itu juga apa burung. Iya, burung. Nah, itu ada apa lagi sih selain itu? Nah, kalau untuk karakternya yang kelihatan nih ada di poster ada 3, tapi ada satu karakter yang tersembunyi. Nah, mungkin aku jelasin yang 3 dulu ya. Kalau yang Papon udah dijelasin tadi. Nah, yang kedua itu ada bujang. Kalau bujang itu anak kecil yang hobi kuliner karena Pontianak ini kan kota kuliner. Jadi apa ya berdasarkan testimoni teman-teman yang datang ke sini yang paling membekas adalah makanannya yang mereka nggak bisa lupa. Jadi bujangnya adalah orang yang suka kuliner banget. Jadi dia udah tahu seluk-beluk kota Pontianak dan dia akan membimbing Papon untuk jalan-jalan di kota Pontianak. Karena kan Papon aslinya jadi dari hutan kan gitu. Jadi bujang nih yang bimbing si Papon gitu. Nah, si Papon ini kan targetnya adalah biar bisa promosiin kota Pontianak. Nah, si Rangku ini orangnya kayak kompetitif gitu. Si burung enggang gading, dia kayak nggak mau kalah, dia yang mau promosiin kota Pontianak gitu. Nah, nanti tuh sebenarnya ada storyline-nya sih, jadi storyline itu bisa kalian temuin di story mode gitu. Jadi ada cerita percakapan mereka, ada dubbingnya juga. Jadi mungkin untuk teman-teman yang anak kecil juga bisa merasa terhibur lah, nggak cuma teks aja kayak gitu. Jadi dubbingnya juga. Terus yang karakter sembunyi ini Makunti. Jadi kayak kalau di bidang secara gampang tuh kuntilanak lah ya. Nah, jadi dia kuntilanak secara apa ya? Secara lucu. Gimana cara kalian nemuin karakter kuntilanak di sini ataupun Mak Kunti adalah kalian dengan cara beli salah satu karakternya. Jadi kalau kalian beli salah satu karakter di game Papon, otomatis nanti muncul. Nah, nanti
karakter apa yang dibeli, coba aja beli satu-satu ya. Karakter apa kayak gitu. Karena itu karakter rahasia gitu. Tersembunyi. Ya. Dan kenapa Mak Kunti? Apa ada hubungannya dengan Pontianak? Karena kan bahasa Melayunya Pontianak kan bahasa Indonesianya kuntilanak gitu. Ya, mungkin. Mungkin. Nah, jadi apa ya? Kalau kenapa Mak Kunti ataupun ngambil karakter tersebut, karena secara tidak langsung orang-orang tuh udah nganggap kalau Pontianak tuh kan kota hantu segala macam, banyak yang bilang kayak gitulah kan. Tapi dulu sebenarnya tuh karakternya kuntilanak itu sebenarnya udah ada di karakternya, tapi pas aku lihat tuh kok seram, ada yang terbang-terbang gitu ya. Jadi gimana karakternya dibuat lebih lucu lagi. Terus aku nggak mau orang-orang yang baru pertama kali lihat kota Pontianak brandingnya tuh hantu Ya, gitu, serem gitu yang kan. serem gitu. Nah, jadi apa ya, ngebuat apa ya, isu-isu ataupun gosip-gosip yang beredar di masyarakat, dimasukin lah at least sedikit lah ada karakter hantu kuntilanak itu sendiri kayak gitu. Jadi bukan apa ya, dari Papon itu encourage orang-orang oh kita nih kota hantu gitu, tapi cuman sekedar apa ya, hiburan sedikit aja kayak gitu. Selingannya aja gitu ya. Nah, kalau misalkan aku juga udah baca-baca nih Bang di berita-berita online, Papon juga hype sekali gitu. Amin, udah amin. masuk ke berita sana sini. Nah, mungkin juga ini aku nggak tahu nih Abang udah keberapa kalinya, kesekian kalinya berbicara tentang Papon. Nah, mungkin aku nggak tahu ini juga udah pernah ditanyain sebelumnya apa belum. Ya. Apa ya, struggle Abang dalam membuat papon.id ini gimana sih? Dari Oke. awal membuat, dari sampai sekarang gitu. Oke, nah kalau struggle itu sendiri sebenarnya apa ya? Soalnya kan aku prodi informatika kan. Nah, jadi ilmu bisnis itu sebenarnya nol banget kan kalau aku. Walaupun cita-cita aku dari kecil adalah bisnismen, biar keren gitu kan. Bukan nggak pernah jadi dokter gitu, tapi memang pengen jadi yang ngelola bisnis gitu. Tapi setelah aku udah mengelola hal tersebut, sebenarnya banyak sekali ya. Ternyata tuh aku tuh masih kecil banget gitu pas ngelihat lingkungan aslinya entrepreneur gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku belum tahu ini, aku belum tahu ini, belum tahu ini. Jadi itu banyak sekali mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai pemula gitu. Jadi itu banyak sekali gagal sebenarnya. Jadi apa ya, awal-awal lu kalau gagal kan kayak, aduh gimana nih gitu, kayak down gitu kan. Cuman tapi disimpan diri sendiri lah. Nah tapi itu lama kelamaan tuh jadi kayak udah terbiasa gitu. Gagal lu wajar gitu. Jadi apa ya, mungkin dari satu kemenangan gagal itu udah 100 ataupun puluhan kayak gitu, itu tuh wajar gitu. Jadi itu mungkin yang baru menang kan kemarin tahun lalu, dan sekarang juga ada lulus tenan juga di BT kayak gitu. Nah, di selain itu tuh banyak sebenarnya. Dan juga manajemen orangnya sih, ataupun manajemen sistem. Karena kan orang baru nih, anak-anak baru apa ya, baru lulus lah kan, nggak tahu gimana cara ngebuat perusahaan. Perusahaan kan kalau kita masuk perusahaan, ya itu udah ada sistemnya, kita tinggal duduk, terus kita kerjain sesuai sistem gitu. Nah, sebenarnya kan kalau sebenarnya perusahaan itu udah dibentuk dari puluhan tahun yang lalu. Jadi sistemnya udah jelas gitu. Tapi sebagai founder startup, kita yang harus ngebuat culture itu, ngebuat sistem itu gitu. Nah, karena hal tersebut juga banyak trial error, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Sebenarnya banyak sekali momen-momen kayak, aduh, bisa enggak ya benar-benar kita lakuin ini gitu. Karena kalau udah beberapa saat tuh kayak memang kayak gagal itu udah benar-benar kita enggak bisa lanjutin lagi nih kayaknya gitu. Tapi itu apa ya, banyak yang encourage juga. Terus apa ya, aku juga suka nonton drama Korea gitu yang tentang bisnis kan, Itaewon Class kayak gitu segala macam. Pas nonton itu tuh, pas zaman-zaman Itaewon Class muncul, aku tuh lagi down sebenarnya, lagi banyak sekali masalah kan dari Papon. Pas nonton drama kayak gitu, lah masa dia bisa, aku tidak bisa. Nah, aku tuh orangnya kompetitif kan. Jadi tuh walaupun dia karakter drama, aku tuh kayak aku nak kalah sama orang ini gitu. Jadi tuh akhirnya bangkit lagi ya itu. Sebenarnya tuh ilmu banyak sih kita bisa dapetin. Kayak sekarang kan dramanya lagi happening banget. Ini kan drama startup yang Korea kayak gitu. Nah, jadi itu ilmu itu bisa kita dapatin dari mana aja. Nah, struggle-nya itu karena apa ya? Kita tuh pemula gitu. Jadi itu banyak gagalnya. Ya, gagal wajar sih, banyak salahnya gitu. Berarti Abang pernah di titik di mana benar-benar kerasa ini enggak sanggup, enggak mampu. Yes. Pernah di situ? Iya, pernah. Karena apa ya, kalau dari Papon itu sendiri kan sebenarnya udah dari tahun 2019. Jadi kan baru nampaknya kan sekarang 2 bulan lalu, 2-3 bulan lalu yang aplikasi baru luncur. Nah, sebenarnya di balik itu kan banyak sekali perombakan. Jadi pertama kita udah ada aplikasi nih. Kan dulu karakternya beda, gamenya beda gitu. Ternyata gak sesuai sama market nih, kita harus riset lagi, rombak lagi. Terus pas dirombak developernya ataupun kita ngedevelop aplikasinya ada kesulitan, terus nyendat, terus gini, terus gitu. Nah,
karena itu sih aku lihat juga di startup adalah gimana kita bisa adaptif dengan environment gitu. Nah contohnya pas aku udah ngeluarin aplikasi ternyata nggak cocok nih dengan masyarakat, kita harus robak lagi gitu. Untuk apa kita ngeluarin produk yang nggak cocok dengan kondisi ataupun masyarakat kita gitu. Nah kita dalam waktu dekat juga akan nge-launching aplikasi untuk ya memberikan informasi pariwisata dan produk lokal secara lengkap gitu. Secara ini kan masih secara apa ya, secara animasi lah. Iya, animasi. Secara tidak langsung lah kita mempromosikannya, tapi dalam 1 bulan ke depan ataupun 2 bulan ke depan udah ada aplikasi yang untuk mengetahui hal tersebut. Karena apa ya, aku juga baru tahu hal ini sih. Karena apa ya, ternyata tuh di pariwisata Pontianak tuh banyak sekali tempatnya. Kayak ada Kampung Tenun, Kampung Caping, ada kampung ini. Aku sebagai orang awam kan, orang Pontianak malahan ada grupnya kayak kan. Padahal Orang Pontianak tapi nggak tahu gitu kan. Gimana kita bisa promosikan ke turis tapi kita orang Pontianak nggak tahu gitu. Nah, aku juga dari Papua itu sendiri juga udah ngumpulin beberapa ini sih, beberapa informasi tersebut, ngejalin kerjasama kayak gitu. Nah, apa ya, mungkin kalau aku nggak memiliki masalah-masalah di 1 tahun ke belakang, aku nggak bisa apa ya namanya tahan banting kayak sekarang sih. Jadi kayak sekarang tuh kalau lihat kegagalan tuh, oke, gagal sedih itu nggak apa-apa, sehari boleh, nggak apa-apa. Tapi ada point of learning gitu. Oh, aku gagal di sini karena ini, jadi aku nggak boleh ngulangin lagi ya itu. Itu sih, jadi itu lebih tahan banting ya sih sekarang kayak gitu. Oke, sobati di rumah kita punya spoiler. Jadi katanya dalam 1 bulan atau 2 bulan bulan ke depan bakal ngeluncurin lagi yang bukan animasi berarti tentang pariwisatanya. Wah, keren-keren. Nggak sabar buat nunggu. Nah, kalau misalkan di Papon ini terus komunitasnya berarti di situ belum ada kendala ya? Kalau komunitasnya? Komunitasnya. Nah, kalau sejauh ini sih kalau kendala masih sangat lancar dan menyenangkan bersama teman-teman karena dulu biasanya kita cuma berlima kan ya. Kayak apa idenya itu cuma kayak di situ aja gitu. Sekarang kan udah ada teman-teman baru 7 orang yang datang. Jadi itu kayak environment-nya juga baru, jadi itu kayak lebih fresh gitu. Dulu kan kalau ada masalah kan, mau ke dia lagi, mau ke dia lagi gitu kan. Jadi itu kayak kalau sekarang masih udah fresh gitu ya, udah ada orang-orang baru, muka-muka baru, semangat baru juga. Ide-ide juga baru gitu. Jadi cara kita nyelesain masalah tuh, oh ada point of view baru kayak gitu. Nah itu seru sih. Sejauh ini masih seru-seru banget gitu. Amin, semoga sampai selesai nggak ada. Karena nanti setelah kita pantau 3 bulan, nanti teman-teman itu kita seleksi lagi yang cocok bakal masuk ke tim inti Papon gitu sebagai founder lah, teman-teman founder gitu. Oke, ini jadi last question sih sebelum nanti Bang Dimas juga memberikan closing statement. Last question aku adalah kalau misalkan emang Abang bisa bicara ke sobat di rumah, pesan apa yang Abang mau sampaikan? Oke, nah kalau pesan itu sendiri sebenarnya ikutin passion kamu sih. Jangan sampai kamu ngikutin sesuatu yang bukan kamu sukai kayak gitu. Ya kamu pasti mungkin bisa mendapatkan orang-orang yang stereotip orang-orang pengenin. Contohnya kamu mendapatkan duit segala macam kayak gitu. Tapi kesenangan hati itu ngebawa sesuatu yang berbeda dengan uang sih. Jadi walaupun sekarang mungkin Papon itu sendiri belum ada duit seperti teman-teman yang lainnya kayak gitu. Mungkin yang udah kerja di Jawa segala macam. Mungkin kalau aku keluar dari Papon sekarang mungkin gajinya juga bisa sama kayak teman-teman kayak gitu. Bisa beli iPhone X kayak itu kan. Aku juga pengen gitu-gitu kan. Nah tapi sampai sejauh ini Papon tuh nggak ada ngehasilin duit, belum ada menghasilkan duit yang bisa dibilang banyak lah kayak gitu. Tetapi apa ya, kesenangannya itu beda gitu. Kayak nge-build something that you like dan juga apa ya, ngebawa sesuatu yang menyenangkan ke diri aku sendiri sih kayak gitu. Jadi walaupun susah ataupun capek dari pagi sampai malam, tapi itu senang banget melakukannya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut tuh menghalangi passion kamu sih, dan juga rasional juga gitu. Misalnya ada orang bilang gak usah ikutin passion kamu tapi jangan buta gitu. Oh, pokoknya aku ikutin ini mau tidak mau gitu. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan banyak hal sih. Kamu hitung loss and profit kamu ya gitu. Jadi follow your passions tapi keep rational. Yes. Ya, keren. Oke, closing statement deh sebelum kita tutup. Oke, kalau closing statement ya. Nah, kalau untuk pariwisata sendiri adalah bukan beban satu pihak, bukan kerjaannya pariwisata ataupun kerjaan pemerintah, tapi kita semua. Jadi oleh karena itu kita semuanya harus memiliki rasa bangga dan antusiasme untuk mempelajari pariwisata dan mempromosikannya ke semua orang kayak gitu. Jadi kita semua bisa menjadi promotor. Nah oleh karena itu
kita nggak promosi cuman untuk ke orang luar negeri, tapi ke orang-orang Pontianak dan Indonesia terlebih dahulu. Karena aku mau dan Papon mau semua orang bangga dengan pariwisata daerahnya masing-masing. Oke, itu closing statement dari CEO Papon.id. Terima kasih Bang Dimas. Sama-sama, terima kasih juga udah datang. Udah datang. Terima Udah. kasih udah ngundang ya. Ya, itu Sobat T. Jadi sampai ketemu di podcast minggu depan.